Guys, kita lagi di Mekah nih. Beberapa saat setelah drama pasukan gajah versus burung ababil dan pas banget sebelum Nabi lahir. Kalau kata Ustadz zaman now, ini tuh namanya zaman jahiliyah sis, alias era kegelapan total. Mereka sebenarnya udah percaya Allah itu God yang paling tinggi. Bukti ajaran Nabi Ibrahim masih sisa-sisa dikit. Coba lihat Ka'bah dari jauh. Yoi, mereka yakin banget Ka'bah itu fix rumah Allah. Tapi parahnya, mereka malah nyembah berhala dan gilanya patung-patung dewa itu dipajang di dalam Ka'bah. Kayak exhibition sesembahan. Mereka juga trust banget sama kahin atau dukun sebagai pembaca nasib atau peramal masa depan. Terus, mereka punya list tahayul yang panjang banget cuy. Semua serba mistis. Perbudakan tuh merajalela banget dan sering diperlakuin enggak manusiawi, sadis. Cewek-cewek dianggap kayak properti doang, nilainya bisa diukur. RIP emansipasi wanita. Mabuk-mabukan itu dianggap gagah dan cool. Hammer atau minuman keras ada di tiap spot peradaban. Sebagian praktek zina itu udah jadi adat guys, dan prostitusi malah legal di sana. Gokil! Solidaritas suku mereka tinggi parah, walaupun salah tetap aja dibela sampai mati-matian. Berani ngerampok suku lain malah dianggap pahlawan dan dihormati. Mental bandit banget. Guys, kenalin, ini Sadin. Dia ownernya kunci Ka'bah yang sekarang isinya penuh berhala ini. Kalau mau ngintip dalam Ka'bah, kudu izin doi dulu loh. Di dalam Ka'bah ada patung merah dengan tangan golden, itulah Hubal. Terus ada lukisan yang ceritanya Nabi Ibrahim, Ismail, sama vibes malaikat juga. Hubal ini superstarnya dewa di Mekah. Dianggap dewa takdir, bos banget. Berhala di sini treatmentnya kayak VIP, dimandiin, dikasih parfume, bahkan dipakein kalung atau sutra yang harganya mehong. Hewan dikorbanin, terus darahnya diolesin ke berhala. Jir, ritualnya dark banget. Sekarang kita caw ke Taif. Di sana ada altar buat nyembah Lata. Dia dewi kemakmuran dan kesuburan, bentuknya cuma batu kotak putih. Lanjut ke Al-Musalal. Di sana ada batu hitam yang juga dipuja. Itu Manat, dewi nasib dan kematian. Serem. Terakhir, kita ke lembah Nakhlah. Ada 3 pohon dan 1 batu hitam. Nah, itu Uzza, dewi kekuatan dan kemenangan. FYI, gak semua orang bisa bikin berhala sendiri. Biasanya mereka pesan ke spesialis pembuat tatung. Ada juga berhala versi irit nih, dibikin dari bahan makanan. Ini biasanya buat stok kalau mau traveling jauh. Nanti kalau di jalan kelaparan, fix berhalanya boleh dimakan. Dan bener, Tuhannya dimakan guys, gak habis pikir. Guys, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada, tapi udah melenceng jauh banget maknanya. Itulah haji. Wukuf di Padang Arafat, tempat kumpul-kumpul masa besar. Ajangnya buat pamer silsilah dan aksi hebat. Flexing, gengs. Tapi ada loh yang ogah wukuf, mereka stay di Musdalifah. Mereka ngerasa diri sendiri suci, nggak level kumpul di Arafat. Sombong gila. Lempar batu ke salah satu tiang jamarat di Mina. Itu tujuannya buat ngusir jin atau setan yang rese. Sa'i atau lari di antara Bukit Safa dan Marwah. Ini wajib banget ngusap patung berhala Isaf dan Nailah. Tawaf di Ka'bah. Sebagian kekeh baju yang mereka pakai udah penuh dosa. Makanya mesti telanjang. Buset. Potong kurban, tapi anehnya cuma darah hewan yang diambil buat dioles sebagai persembahan. Dagingnya dibuang gitu aja. Sampai tumpukan bangkai hewan yang gunung. Mubazir parah. Ucapan talbiyah dimodif. Kalimat aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, ditambahin. Dan berhala-berhala milikmu. Aduh. Jadwal haji bisa digeser seenak jidat biar suku Quraisy bisa perang atau dagang tanpa ribet. Mina itu fungsionalnya kayak pasar komersial terbesar di Arab. Bisnis malah lebih dominan daripada ritualnya. Haji ini benar-benar pusat international trading terbesar di Jazirah Arab. Pedagang worldwide pada datang. Sis, cewek-cewek di zaman ini jangan harap dapat emansipasi. Zero hak. Cowok kaya tuh bebas banget nikah sama cewek sebanyak apapun yang dia mau. Literally tanpa batas. Tapi ada loh nikah aljam, di mana cewek boleh resmi punya hubungan sama cowok banyak sekaligus. Gila. Kalau udah punya anak, si cewek tinggal tunjuk aja siapa bapaknya. Suka-suka dia. Anti DNA test. Intinya, cewek zaman itu kayak properti. Bisa dibeli, dihadiahin, atau bahkan diwarisin. Nggak manusiawi. Jangan harap dapat warisan deh. Kalaupun dapet, receh banget dibanding anak cowok. Kalau lahiran anak cewek, umumnya langsung dibunuh. Dianggap bawa sial atau beban ekonomi. Sadis parah. Budak cewek banyak banget yang dipaksa kerja fisik berat, dikerjain abis-abisan. Tapi sebagian ada yang dipekerjakan jadi penari kaina, sampai yang plus-plus juga ada. Kantornya di tenda merah dan itu legal. Uang yang didapat semuanya diambil sama tuannya.
fix eksploitasi. Fashion style tabarruj itu tren OOTD di masa ini. Pakaian terbuka jadi gaya. Tapi eits, gak semua cewek tertindas kok. Beberapa yang beruntung bisa sukses gila, kayak Siti Hadijah tuh. Guys, ini Pasar Ukas, spot pusat hiburan dan budaya paling hits di era jahiliyah. Kalau di sini, perang antar suku di pause dulu bro. Di sini semua cari happy, vibes-nya chill abis. Ini festival puisi tahunan terbesar se-Arab. Para penyair terbaik dari semua suku pada adu skill di sini. Puisi yang paling ciamik bakal digantung di Ka'bah. Dan kemenangan ini diklaim sama seluruh suku, bukan cuma personal aja. Balapan unta itu acara yang paling dinanti-nanti. Adrenalin banget. Yang paling nongkrong di sana pasti bandar judi. Orang-orang hobi banget gambling di sini. Nonton cewek penari rakisah juga jadi salah satu list wajib tonton. Cewek di sini nggak cuma bisa nari, tapi juga pemain musik jago atau azifa. Musisi yang lebih elit itu mutribah. Ini kayak nonton diva dan band papan atas, guys. Kedai minuman keras menjamur di Mekah. Isinya tempat pemuda nongki-nongki sambil mabuk khamar, party all day. Oasis, itu tempat wisata yang paling keren buat refreshing. Ada juga tenda haimah portable, hiburan buat baduy nomaden, hiburan keliling. Guys, orang Arab dari dulu udah jadi pedagang lintas benua nih. Kemana-mana mode transportnya naik unta, klasik. Tapi sebagian juga pelaut loh, bahkan sampai ke Barus di Pulau Sumatera. Jauh banget. Dari Sumatera, mereka bawa rempah-rempah yang laku keras di Arab, komoditas hits. Kapur barus dan jahe Indonesia tuh nanti bakal disebut di Al-Quran sebagai minuman surga. Keren! Guys, ini dia suasana souk atau pasar tradisional Arab yang super sibuk. Kurma laku keras di sini. Mereka cinta produk lokal abis. Kulineran, ada roti gandum kasar yang dipanggang di batu panas. Street food zaman old. Jangan sampai ketinggalan susu unta fresh dari perahan tanpa pastorisasi. No takut sakit perut. Mereka nggak punya mata uang lokal, pakai uang dari negara tetangga. Sebagian juga barter. Uang dinar emas dari Bizantium dan dirham perak dari Persia. Currency-nya imported. Sering terjadi di pasar, rentenir dan debt collector nagih riba dengan bunga yang mencekik parah. Kalau gagal bayar, banyak yang berakhir jadi budak. Ngeri banget jeratan utangnya. Guys, kita cari spot instagramable di Mekah zaman old. Di mana-mana isinya gurun doang. Yoi, mari kita explore. Pertama, nongkrong di Bukit Batu. Lihat view Mekah di bawah. Kering parah, tapi estetik. Oh iya, fun fact. Unta di sini tuh kayak mobil. Unta merah itu ibaratnya Ferrari, guys. Bener, unta juga kayak truk buat bawa barang dari luar kota, bahkan luar negeri. Multifungsi. Jangan lupa ngedrop air zam-zam. Biasanya kan cuma dapat kalau ada saudara pulang haji atau umrah. Air healing. Buat yang hobi explore gua, ada beberapa selain Gua Hira. Vibes-nya agak chill dan tenang di sini. Kebun di Mekah emang nggak sebanyak Yatsrib atau Madinah dan kota lain, tapi still oke lah buat refreshing. Oasis di luar kota Mekah, fix wisata alam paling segar buat mata. Spot paling oke buat piknik. Bersama penggembala kambing, mayoritas Nabi Allah ternyata dulunya jadi gembala kambing. Jangan lupa selfie bareng para penari dan pemain musik Kaina. Vibes artis. Wajib banget lihat City Light Mekah di malam hari dari Bukit. Cakep bener. Ka'bah malam hari yang tak pernah sepi peziarah. Camping di tengah gurun, ditemani playlist musik gurun pasir, seru parah.